Saudara-saudara sekalian, lebih senang mana ya? Kita dipanggil dengan sebutan Tuan, Bapak yang terhormat, atau kita dipanggil dengan seruan pembantu atau pelayan? Umat Bengkong lebih suka mana? Lebih senang dipanggil Tuan Fransiskus yang terhormat, silahkan tampil ke depan, atau lebih senang pembantu yang bernama Fransiskus, silahkan tampil ke depan? Pilih yang mana? Tuan atau pembantu ini? Ya? Nggak dengar saya. Memang pakai masker ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam berbagai kesempatan pelantikan yang harus banyak saya ikuti karena jadi uskup, pelantikan dewa atau pelantikan pengurus apapun ya, saya sering mengatakan, pokoknya dalam rumusan dalam pelantikan itu jangan pernah muncul istilah menduduki jabatan. Nah, itu nggak boleh. Kalau ada teks itu saya coret. Menduduki jabatan karena berarti jabatannya di bawah kita ya, kita duduki, kita yang penting. Jabatan itu kita akan bisa manfaatkan sesuai dengan kepentingan kita. Lebih baik memakai istilah-istilah yang lain yang cukup kaya juga dalam bahasa kita ya. Lebih baik Provisiat, selamat memikul tugas misalnya ya. Jadi kita di bawah, tugasnya yang lebih penting bukan diri kita daripada menduduki jabatan. Atau juga bagus sekali istilah Provisiat, karena sekarang saudara mengemban kepercayaan yang diberikan. Juga sama, diri kita di belakang, kepercayaan, tugas itu yang lebih penting. Atau kalau dari lingkungan Jawa mungkin ada istilah yang bagus juga, Provisiat karena sekarang Anda memangku jabatan. Jabatan itu dipangku, bukan diduduki. Yang di atas yang lebih penting tugas jabatan, bukan diri kita sendiri. Mengungkapkan bahwa yang harus menjiwai seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya adalah semangat pelayanan. Menduduki jabatan kalau dihayati demikian, nah itu sudah awal dari korupsi itu nanti ya, karena akan dimanfaatkan untuk kepentingan kita sendiri. Berkaitan dengan perayaan hari ini, dalam tataran hierarki kita mengenal diakon, nanti imam, kemudian uskup, kemudian paus. Menurut saya dari keempat istilah ini, kalau memang semangat yang harus diemban adalah yang harus menjiwai penghayatan kita adalah semangat pelayanan, paling bagus itu istilah diakon itu ya. Karena diakon memang dari arti katanya berarti pelayannya, pembantu. Jadi kalau orang disebut diakon tuh langsung tahu jati dirinya sebenarnya adalah seorang pelayan. Dia dibantu dengan panggilan itu. Imam bagus juga tentu saja ya, menunjukkan tugas tertentu juga, tapi tidak langsung dari katanya sendiri menunjukkan dimensi pelayanan. Uskup ya bagus juga, tapi juga tidak langsung menunjuk dari arti katanya ya, tidak langsung mengingatkan bahwa kamu adalah pelayan. Apalagi Monsinyur, waduh lebih bahaya lagi itu. Kasihan orang yang disebut Monsinyur terus itu ya. Karena Monsinyur itu kan artinya tuanku, my lord. Berbahaya sekali ya. Penuh risiko kalau orang tiap hari dipanggil Monsinyur,
tuanku, tuanku. Nanti lupa dia ya, bahwa semangat yang diemban harusnya adalah semangat pelayanan. Memang ada untungnya juga di Indonesia ini ya. Seringkali orang memakai istilah tanpa tahu artinya ya. Pokoknya pakai saja ya. Bahkan sering keliru-keliru khususnya dengan Monsinyur ini ya. Waktu saya kunjungan pertama kali ke Tarempa di pulau sana, kemudian rekreasi ke sebuah pulau lain, ke pantai, anak-anak pulau jago berenang semua ya. Lihat saya kelihatannya hanya di pinggir-pinggir pantai terus, nggak berani masuk. Anak-anak itu dengan sengaja menunjukkan kebolehan mereka ya, lompat, berenang sambil mengajari saya. Salah satu anak itu mengatakan, begini Romo caranya berenang, katanya. Langsung dikores temannya, ini bukan Romo ini insinyur, katanya begitu ya. Jadi Monsinyur itu bisa menimbulkan banyak salah paham, tapi terutama uskup lebih bagus lah, karena uskup itu kan artinya episkopos itu penilik lah begitu ya. Jadi tugasnya memang menilik, berkunjung, melihat-lihat dan lain sebagainya. Daripada Monsinyur ini my lord, tuanku ya. Paus tentu saja juga istilah yang bagus, karena terutama biasanya langsung ditambahkan ya, Paus itu servus servorum, hamba dari segala hamba, juga langsung mengingatkan. Dalam arti itu saya kira paling bagus kata diakon itu ya, karena kata itu sendiri berarti pelayan. Semangat itulah seharusnya yang menjadi atau menjiwai pelaksanaan tugas-tugas atau jabatan hierarki, entah dia sebagai diakon, sebagai imam, sebagai uskup, atau sebagai paus. Semangatnya seharusnya sama, yaitu semangat sebagai pelayan, yang dari segi istilah berbahagialah kalian diakon. Kalau demikian mungkin lebih baik diakon itu agak lama ya, supaya mengalami disebut diakon lebih sering ya, sehingga semangat melayani itu lebih masuk dalam diri kita. Tentu bukan soal waktu, tapi semoga dengan tabisan diakon yang mengawali masuk ke dalam hierarki untuk kemudian menjadi imam, menjadi uskup, mungkin salah satu dari kalian, ataupun paus, sudah didasari oleh semangat yang pas. Memang biasanya 6 bulan, mudah-mudahan kalian setiap hari dipanggil diakon, mimpinya nanti juga diakon dan melayani, sehingga kalau tidak melayani sakit karena sudah begitu menjiwai. Saudara-saudara sekalian, bacaan-bacaan hari ini saya kira bisa memberi inspirasi lebih lanjut dari kehidupan sebagai pelayan diakon. Paling tidak ada 2 hal yang bisa kita pelajari dari bacaan-bacaan hari ini, meskipun mungkin konteks kisahnya berbeda. Tapi kalau kita baca bacaan hari ini, jelas sekali diharapkan dari seorang pelayan ialah bahwa dia tidak cukup ya sekedar memperhatikan anggota-anggotanya atau siapapun ya yang mau dilayani secara umum. Itu juga dia harus memberi perhatian kepada semua. Tetapi khususnya bacaan kedua mengingatkan kita bahwa seorang pelayan, seorang diakon harus dengan sengaja memberi perhatian kepada mereka yang lemah. Rasul Paulus memang mengingatkan umat di Korintus oleh karena perpecahan yang terjadi terus-menerus, tapi dalam rangka itu ia menganjurkan tadi dengan sangat kuat ya, bahwa seorang pemimpin, seorang diakon dalam konteks kita tidak cukup kalau hanya memperhatikan semua begitu saja secara umum, tetapi harus memberikan perhatian yang khusus bagi mereka yang lemah. Paulus mengatakan, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, itulah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus.
Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Pelayan harus begitu. Tidak cukup, dia hanya sekedar memperhatikan semua begitu saja. Tapi selalu harus dengan sengaja mencari siapa di antara kelompoknya yang nampak lemah, yang nampak kurang terhormat, harus diberi perhatian. Saya kira dokumen-dokumen tentang gereja sinodal yang sedang kita lakukan juga berulang kali mengingatkan, ya. Dengarkan khususnya orang-orang yang biasanya tidak kita dengarkan. Dengarkan mereka yang biasanya kita pandang tidak bisa memberi kontribusi yang berarti. Cari mereka secara sengaja, orang-orang yang nampaknya lemah. Atau dalam Injil tentu saja program kerja Yesus sangat tegas juga mengatakan bahwa ia diurapi untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta. Seorang pelayan, seorang diakon harus punya mata yang jeli, yang tajam, khususnya untuk mereka yang lemah. Pesan kedua yang bisa kita tarik dari bacaan-bacaan hari ini adalah sebuah keutamaan yang harus dimiliki oleh seorang pelayan, yaitu keutamaan kerendahan hati. Sama tadi, dalam bacaan pertama, Paulus menulis surat karena umat di Korintus terpecah belah. Dan terpecah belahnya itu karena semua orang ingin menjadi yang paling penting. Semua ingin menjadi yang terhormat. Dia mengumpamakannya dengan tubuh, maka dia mengingatkan bahwa kepala jangan sampai memandang rendah kaki, tangan. Mata tidak boleh memandang rendah, menganggap tidak penting kaki. Semua harus saling memperhatikan satu. Umat di Korintus pecah karena semua ingin menjadi yang pertama, yang terhormat, karena kesombongan. Seorang pelayan harus memiliki keutamaan yang namanya kerendahan hati itu. Itu sebuah kata yang bagus sekali, ya. Di dalam kata kerendahan hati itu dalam bahasa Latin humilitas, humilis, rendah hati, di dalamnya ada kata humus. Humus itu tanah, ya, tapi bukan sekedar tanah, tetapi tanah yang subur. Di atas tanah yang subur itu akan tumbuh macam-macam tanaman yang lain. Atau di atas tanah yang namanya keutamaan, yang namanya kerendahan hatilah, akan tumbuh dengan subur keutamaan-keutamaan yang lain. Tanpa itu, keutamaan-keutamaan lain akan cepat mati. Maka sekali lagi seorang pelayan harus memiliki kerendahan hati dalam dirinya. Apa tandanya, saudara-saudara sekalian, orang yang rendah hati? Paus Fransiskus sangat sering menulis tentang kerendahan hati itu. Dalam sebuah dialog sempat muncul tanda orang rendah hati adalah kalau dia jalannya kepala ke bawah atau kepala ke atas. Orang rendah hati kalau jalan kepalanya ke atas atau ke bawah? Apakah setiap orang yang jalan dengan kepala ke bawah rendah hati? Babi juga kepalanya ke bawah terus, ya, kalau jalan. Kadang-kadang bisa menjadi tanda itu, ya. Tetapi Paus Fransiskus memberi satu batu uji. Kalau mau betul-betul menguji apakah orang punya kerendahan hati atau tidak, dia memberi nasihat yang keras. There is no humility without humiliation. Tidak ada yang namanya kerendahan hati itu kalau tidak mengalami penghinaan. Kadar kerendahan hati kita baru teruji pada saat-saat di mana kita mengalami dihina, diremehkan, gagal. Seberapa jauh
mutu, bobot, kerendahan hati kita baru terukur di situ. Bukan ketika kita sedang sukses, kita sedang berhasil, semua berjalan baik. Beliau sendiri memberi contoh dalam hidupnya, dalam sebuah buku yang ditulis selama masa pandemi ini, Let Us Dream. Saya sendiri mengalami 3 pandemi dalam hidup yang memberi pelajaran sangat berarti untuk kerendahan hati. Pelajaran pertama adalah ketika masih di seminari belajar, sakit hampir mati. Tergantung sungguh pada bantuan orang lain, khususnya beliau cerita dari seorang suster perawat yang memberi dia dosis yang lebih tinggi daripada yang dinasihatkan dokter, dan untung karena itu selamat. Pandemi pertama. Pandemi kedua ialah ketika dia diutus untuk studi teologi di Jerman, di Frankfurt, dan di sana mengalami kesepian, tidak selesai menulis disertasi, pulang malu. Pelajaran penting sekali untuk kerendahan hati, beliau mengatakan. Yang ketiga adalah ketika dia menjadi, pada waktu usianya masih muda, menjadi provinsial Serikat Yesus di Argentina, dan merasa juga gagal, ditolak oleh anggota-anggotanya karena sejumlah hal, kebijakan-kebijakan yang diambilnya. 3 pandemi dalam hidup saya, kata Paus Fransiskus, yang menguji, memberi pelajaran berarti tentang kerendahan hati. Tidak ada pelajaran yang lebih penting yang bisa diberikan tentang kerendahan hati kecuali melewati pengalaman-pengalaman seperti itu. Para diakon yang terkasih, saya mengucapkan provisiat untuk hari ini, untuk tabisan yang akan diberikan, provisiat atas upaya-upaya panjang waktu yang lama ya untuk mempersiapkan studi selama ini. Tapi sekali lagi juga provisiat atas gelar itu, nama diakon itu sendiri. Syukurilah pada masa-masa ini, saya nggak tahu berapa, karena dia mengingatkan kita semua untuk semangat yang paling dasar dari segala macam bentuk kepemimpinan. Diakon berarti pelayan, pembantu. Semoga kalian juga dianugerahi kerendahan hati dan mata yang jeli untuk memperhatikan orang-orang yang miskin, yang lemah, yang menderita. Tuhan memberkati kita.